بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحليم الكريم ذو الفضل العظيم، أرسل إلينا نبيه سيدنا ومولانا محمدا صاحب الخلق العظيم والقلب الرحيم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان على المنهج القويم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin hadirat rahimakumullah, para kiai, para habaib yang kami muliakan, wabil khusus semuanya para hadirin pecinta-pecinta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah yang tak terhingga, berterima kasih kepada Allah sebanyak-banyaknya atas hidangan rohani, atas hidangan hati yang Allah berikan kepada kita pada pagi hari ini. Bersama-sama kita bisa hadir di majlis yang mulia ini, bersolawat kepada baginda kita yang mulia Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah jadikan sebagai penghidup hati kita, sebagai penghidup nurani kita. Muhammadun dzikruhu ruhun li anfusina, Muhammadun nuruhu lam yazal minal kidami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diciptakan oleh Allah sebagai makhluk pertama dari cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang sahabat bernama Jabir berkata kepada Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, saya bertanya, tolong diberikan jawaban." Kata Rasulullah, "Apa yang kau ingin tanyakan?" Pertama kali ciptaan Allah, pertama kali makhluk Allah, yang paling awal diciptakan Allah itu siapa? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu syai'in khalaqahu Allahu qabla al-asya' nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Semua makhluk, semua ciptaan Allah diciptakan setelah cahaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dari cahaya beliau itulah kemudian Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Wa minhu tafarra'al wujudu khalqan ba'da khalqin fi ma hadatha wa ma taqadam. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk berbentuk cahaya di alam azal sebelum penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Wa inni nabiyyun wa Adamu munjadilun. Rasulullah bersabda, "Aku sudah diangkat sebagai nabi," kata Rasulullah, "di saat Nabi Adam masih berupa tanah." Nabi Adam masih berupa tanah, belum diciptakan oleh Allah. Nabi Muhammad sudah menjadi nabinya Allah sebagai cahaya Allah. Maka Rasulullah itu perwujudannya di alam ini sebagai nabi terakhir, tapi hakikatnya beliau nabi yang paling awal cahayanya. Allahumma salli ala Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Allah menggiring kita kepada cahaya beliau, kepada syariat beliau, kepada sunnah beliau, kepada ajaran beliau, kepada rasa cinta kepada beliau. Dan orang-orang yang
digiring oleh Allah, dimuliakan oleh Allah untuk masuk dalam lingkaran syariat beliau, dialah orang yang akan selamat di akhirat nanti. Dialah yang akan mendapatkan surga di alam baka nanti. Selain orang yang mengikuti beliau adalah orang-orang yang celaka, orang-orang yang penghuni neraka. Wal'iyadu billah. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda dalam hadis, semua nabi, semua rasul kelak di hari kiamat di bawah benderaku. Adam wa man dunahu tahta liwa'i. Nabi Adam dan semua nabi selain Nabi Adam kelak di hari kiamat berada di bawah benderaku. Allahumma salli ala Muhammad. Karena itu saudara-saudara, kita dalam kehidupan ini jangan sampai lepas dari cahaya beliau, jangan sampai lepas dari bendera beliau, dan jangan sampai lepas dari ajaran beliau. Karena ini satu-satunya jalan yang diridhai Allah, satu-satunya jalan yang disenangi Allah. Tidak ada jalan menuju Allah selain jalannya Kanjeng Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena itu diantara yang perlu dipahami oleh setiap muslim, setiap mukmin adalah keyakinan bahwa agama yang diterima Allah, yang diridhai Allah adalah hanya agama Islam yang dibawa Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita teracuni dengan racun-racun akhir zaman, jangan dicekoi dengan pemahaman semua agama benar, semua agama baik, semua agama masuk surga. Ini adalah racun yang berbahaya untuk akidah kita. Ini adalah racun yang dimasukkan dalam bumbu kata-kata manis yang namanya demokrasi dan kebangsaan. Berbahaya sekali orang yang meyakini semua agama benar, semua agama masuk surga. Ini adalah keyakinan yang akan menjadikan kita enggak masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Jangan kita ikuti. Kita berbangsa, bernegara dengan baik, kita bersaudara dengan anak bangsa yang lain dengan baik. Non muslim kita tetap baik kepada dia, non muslim kita tetap berbangsa dan bertetangga dengan baik dengan dia. Tapi urusan akidah jangan kita campur aduk, urusan iman jangan kita campur baur, jangan kita lupa dari firman Allah, lakum dinukum waliyadin. Bagimu keyakinanmu, bagiku keyakinanku. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jangan kita lupa firman Allah, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang datang kepada Allah kelak di hari kiamat membawa keyakinan, membawa agama selain Islam, maka dia orang yang ditolak oleh Allah dan dia termasuk golongan orang-orang yang merugi. Jadi ini urusan akidah yang jelas. Ampun abu-abu, nah abu-abu cedak karo Abu Jahal, gitu. Sing jelas, kula Islam, gitu. Jangan orang menyebut namanya dirinya sebagai Islam saja dia malu, menyebut dirinya Islam saja dia abu-abu. Ya, katakan saya Islam dan saya yakin ahli surga. Amin Allahumma amin ya rabbal. Saya Islam dan saya yakin dengan Islam ini akan masuk surga. Sebagaimana sabda Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad, man mata wa huwa yashhadu an la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang dia meninggalkan dunia ini di hatinya membawa la ilaha illallah, maka dia masuk surga, kata Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Berita gembira datang dari Kanjeng Nabi. Manusia yang sudah mendapat nikmat Islam, mendapat nikmat iman, di hatinya terpancar cahaya la ilaha illallah,
walaupun pendosa, walaupun dia berbuat maksiat begitu banyaknya, walaupun dia terjatuh dalam sekian noda dan dosa, apabila matinya masih meyakini la ilaha illallah, dijamin oleh Nabi masuk surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Saudara-saudara, maka kuatkan ikatan batin kita dengan makna la ilaha illallah. Tidak ada yang benar disembah kecuali Allah, tidak ada yang menjadi tujuan hidup kita kecuali Allah, dan tidak ada yang hakikatnya wujud secara hakiki kecuali Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kunci surga kita, adalah kunci keamanan kita dari api neraka. Karena itu jangan kita mau dibodoh-bodohin dengan pemahaman campur aduk agama. Jangan kita mau dikibulin sama ahli kibul yang mengatakan semua agama benar dengan bahasa demokrasi, dengan bahasa kebangsaan. Kebangsaan urusan beda, demokrasi urusan beda. Dalam hal zahir kita bertetangga dengan siapapun, muslim mau non muslim silakan ya, selama dia baik sama kita, kita baik kepada dia ya, kita berbangsa bersama-sama sebagai hak, sebagai anak bangsa memiliki hak yang sama ya. Tetapi akidah jangan tawar menawar, akidah jangan mau kita diombang-ambingkan. Akidah adalah harga bandrol, harga yang tidak bisa dirubah ya. Kita tetap muslim sampai mati, kita muslim. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti kita, sudah pesan-pesan banyak tentang akhir zaman. Dalam kitab Al-Fitan wal Malahim karya Al-Imam Ibnu Katsir, Rasulullah itu sudah pesan-pesan, nanti akan terjadi begini-begini, nanti akan kalian lihat begini-begini, nanti akan terjadi begini-begini. Seakan-akan Rasulullah hidup bersama kita. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Jadi Kanjeng Nabi sudah wanti-wanti, nanti akan terjadi begini, akan terjadi begini, akan terjadi begini-begini, sudah disinyalir. Karena Rasulullah itu diberi oleh Allah pengetahuan tentang hal gaib. Hal gaib ya. Halo, ganteng lampu pun ganteng aku, kok ndelok lampu kabeh ya, lampu ya, jatuh mudah-mudahan enggak membahayakan insyaallah ya. Aja Kanjeng Nabi diberitahu oleh Allah tentang hal-hal gaib ya, yang akan terjadi nanti begini, yang terjadi begini. Jangankan yang terjadi di dunia, hal gaib yang akan terjadi di akhirat Nabi diberitahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka jangan heran kalau Nabi tahu yang terjadi zaman akhir ini. Nabi sudah memberitahu dalam hadis yang banyak sekali. Rasulullah bersabda dalam hadis, badiru bil amali bifitanan kakita'il laili muzlim. Kata Nabi, akan datang satu zaman, di zaman itu fitnah mendatangi kalian tiada berhenti, silih berganti. Isu-isu, berita-berita, permasalahan-permasalahan umat, gonjang-ganjing tentang polemik di masyarakat. Ini fitnah silih berganti. Yang satu belum selesai, datang yang lain. Permasalahan satu belum beres, datang yang lain. Bertumpuk-tumpuk fitnah. Nabi sudah kasih tahu, akan datang suatu zaman kalian diserang oleh fitnah seperti orang yang kedatangan gelapnya malam. Apabila malam gulita datang, siapa yang bisa selamat dari gelapnya malam? Semua orang
akan kedatangan gelapnya malam, tidak bisa menghindar. Hanya saja mereka yang punya cahaya, punya lampu, punya penerangan, dia bisa menyelamatkan dirinya dari bahaya gelapnya malam. Akan datang suatu zaman, di zaman itu fitnah memenuhi kalian seperti gelapnya malam. Tidak ada orang bisa selamat dari fitnah seperti zaman sekarang ini, ya, fitnah macam-macam, ya, hal-hal yang merusak akidah kita bermacam-macam, hal-hal yang merusak iman Islam kita ini bermacam-macam, ya. Memang disengaja, bukan suatu hal yang nggak sengaja. Memang itu diprogramkan, bukan nggak diprogramkan, ya. Karena itu Rasulullah memberikan resep bagaimana kita menghadapi fitnah-fitnah ini. Badiru bil a'mal, sedia payung sebelum hujan. Apa itu payungnya? Istiqomah, beramal, ibadah. Lanjutkan terus sholat jamaah, seringkan terus baca Quran, istiqomahkan ngaji di majlis-majlis ilmu pengajian. Ini yang membentengi dari bala, dari fitnah. Badiru bil amali fitan, menghadapi fitnah-fitnah jangan kita malah sibuk dengan mengikuti berita-berita doang. Kita berjam-jam mengikuti berita, doa nggak pernah, yo ngeluh dasar. Kita ini ngikutin berita berjam-jam tapi nggak pernah memanggil nama Allah. Bagaimana kita mau dapat solusi? Bingung, iya, solusi nggak dapat karena kita nggak kontak kepada Allah, ya. Ketika Nabi dalam masa hidupnya mendapatkan masalah besar, ketika Nabi dalam hidupnya mendapatkan masalah yang gede, Rasulullah mencontohkan senjata beliau adalah berdoa. Berdoa. Pernah tuh zaman Nabi, Rasulullah sedih banget karena Rasulullah itu memiliki sahabat-sahabat yang pilihan. Mereka memiliki, ada penghafal Quran. Sahabat-sahabat Nabi 70 orang ahli Quran. Mereka itu oleh Nabi dikirim ke suatu daerah untuk berdakwah, untuk mengajar. Rupa-rupanya di daerah itu ada pengkhianat. 70 sahabat ini dibantai, dibunuh habis oleh orang-orang pengkhianat tersebut. Mereka mengundang para pengajar, Rasulullah kirim pengajar, para dai, sampai di sana dibunuh, dibantai. Rasulullah marah besar. Rasulullah paling benci kepada pengkhianatan. Rasulullah paling benci kepada kebohongan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai-sampai Rasulullah prihatin, Rasulullah sedih, Rasulullah merasa hatinya betul-betul dalam keprihatinan yang dahsyat. Apa itu solusinya? Rasulullah berdoa. Ini senjata orang mukmin, ini berdoa. Kalau punya masalah, doa. Sajadah digelar, duduk dengan Allah 1 jam 2 jam sendirian di kamar, nangis kepada Allah. Itu senjata muslim, senjata mukmin. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata orang mukmin. Rasulullah berdoa 1 bulan, bukan 1 hari. Rasulullah berdoa sampai 1 bulan agar pengkhianat itu dihancurkan oleh Allah. Maka Allah mengijabah doa Nabi. Kenapa enggak langsung diijabah, sekali doa langsung kabul sampai 1 bulan? Ya karena Rasul kepingin memberikan contoh orang yang prihatin harus tetap istiqomah prihatin sampai Allah mengabulkan doanya. Orang nggak boleh doa bosen berdoa, punya masalah baru doa sekali udah bosen. Doa saya nggak kabul, saya sudah doa kok nggak ada solusi. Dan dungo lagi pingsan, dungo lagi pingsan langsung jalur solusi. Rasulullah berdoa sampai 1 bulan full baru Allah ijabah. Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal Nabi itu kabul doanya, tapi dalam masalah-masalah genting beliau berdoa 1 bulan full, tiap solat Allahumma alaika bidhakwan wa ri'lin
ya Allah hancurkan itu kaum Zakwan, kaum Mur'in, para pengkhianat yang telah membunuh sahabat-sahabatku. Rasulullah marah ketika sahabatnya dizalimi, Rasulullah marah ketika ahli Quran dihina, dizalimi. Rasulullah berdoa agar mereka yang berbuat pengkhianatan dihancurkan oleh Allah, hatta ahlakahumullah, sehingga mereka kaum pengkhianat itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh bagaimana Nabi memberikan satu cara solusi untuk menghadapi fitnah dan masalah. Berdoa. Kita ini kan jarang berdoa, sering mengeluh, jarang berdoa. Betul? Banyak mengeluh kepada manusia, tapi kita kita jarang mengeluh kepada Allah. Salah kita. Manusia kita kasih keluh kesah kita sekali mau dengar, 2 kali udah bosen dia, 3 kali dia udah langsung pergi. Dia bilang, Anda punya masalah, jangan juga repot, ente mau curhat sama Anda. No ya. Makanya manusia kalau dimintai sekali kasih, 2 kali dikasih, 3 kali kasih, udah 4 kali tutup pintu dia ya, manusia. Tapi kalau Allah, engkau minta setiap malam, kau minta setiap waktu, kau minta setiap jam, Allah menerima, Allah senang, Allah justru cinta kepada orang yang selalu menangis kepadanya. Sebagaimana hadis Nabi, innallaha yuhibbul mulihina fid du'a, Allah itu senang kepada orang kalau berdoa dia itu merintih-rintih kepada Allah, merintih-rintih. Kita kalau punya hajat dunia kepada dosen kita, kepada orang tua kita, kepada istri kita, kepada suami kita, kita pintar merintih, pintar merayu. Kenapa kita kepada Allah yang maha segalanya kita gak merintih-rintih, kita gak pandai merayu Allah ya? Maka rayulah Allah dengan memuji kepadanya, ya Karim, ya Rahim, ya Azim, ya Qarib, ya Mujib ya. Rayu Allah dengan manggil namanya yang disenangi. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma, man hafidhaha dakhala jannah. Allah memiliki 99 nama, barang siapa yang menghafalnya maka dia masuk surga. Memanggil nama Allah dengan rasa ingin dapat rahmatnya Allah itu merayu Allah. Ya Rahim, yang maha penyayang, ya Karim, yang maha dermawan, ya Mu'ti, yang maha memberi. Itu merayu Allah, panggil nama Allah. Saudara-saudara ya, karena itu menghadapi fitnah akhir zaman, menghadapi permasalahan-permasalahan akhir zaman, muslimin muslimat harus mengikuti yang dicontohkan Nabi. Perbanyak duduk di sajadah, perbanyak kita zikir, perbanyak kita doa, perbanyak kita baca wirid ya. Apalagi kalau kita punya bisnis, punya usaha, punya macam-macam, ada orang iri dengki, ada orang punya macam-macam keinginan hati, merusak kita, mengganggu kita. Kita harus berbenteng kepada Allah, berbenteng kepada Al-Quran, berbenteng kepada doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwanul kiram, begitu juga menghadapi sekarang ini banyaknya musibah, banyaknya bala, banyaknya bencana-bencana ya. Walaupun saya itu ya nggak begitu senang dengan kalimat bencana alam. Waduh, bencana alam nih sepertinya kalimatnya indah tapi menyesatkan ya, seakan-akan yang salah tuh alam ya. Alam nggak salah apa-apa, kenapa disalahkan? Yang salah manusianya, yang salah itu manusianya, bukan alamnya. Dan bencana-bencana itu datang bukan alam yang salah, memang Allah sengaja kasih peringatan kepada kita. Allah datangkan banjir, Allah datangkan gunung meletus, Allah datangkan gunung longsor, ada macam-macam musibah.
seperti yang kita dengar sekarang ini. Ada di Aceh, ada di Sumatera Utara, ya, berbagai musibah, ada di Cilacap, ya Allah, ya. Ini semua harus membuat bangsa ini sadar, taubat, mulai pemimpinnya sampai rakyatnya taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan di muka bumi, ada gempa bumi, ada banjir, ada tanah longsor, ada kebakaran, ada macam-macam musibah. Itu semua akibat perbuatan manusia, akibat tamaknya manusia, akibat egonya manusia, akibat kezaliman manusia. Yang salah manusianya, tapi dia lempar batu. Ada pepatah, lempar batu teriak maling. Bencana alam. Yang salah alamnya, bukan alamnya yang salah, manusianya yang salah. Ketika manusia berbuat zalim, dipasrai alam ini nggak mampu ngurus, berbuat aniaya semau mereka, Allah kasih musibah, Allah kasih peringatan. Karena itu, ya, menghadapi musibah-musibah ini tidak ada jalan yang lain kecuali kita bertaubat kepada Allah. Apalagi di negeri yang mayoritas muslim ini, ya, harus kita banyak mengajak diri kita, keluarga kita, memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menimpahkan azab kepada umatmu wahai Rasulullah selama kau hidup. Waktu Nabi masih hidup, umat aman karena doa Nabi tembus 7 lapis langit. Waktu Nabi masih sugeng, umat ini aman dari azabnya Allah. Ketika Rasulullah sudah wafat, kunci amannya satu, memperbanyak istighfar. Tapi sayang kita jarang istighfar, ya, santrinya jarang istighfar gara-gara HP, Pak Ustadznya jarang istighfar gara-gara HP, Pak Kiainya jarang istighfar gara-gara HP. Kiai istighosah 1000 kiai untuk menolak balak gunung Semeru supaya nggak meletus, bardungo malah meledos. Loh niki, kenapa? Karena kiainya kurang istighfar, ustadznya kurang istighfar, pejabatnya kurang istighfar, rakyatnya kurang istighfar. Ya, karena itu ya kita masing-masing menyadari diri kita, menyadari diri kita yang kurang istighfar, ya, suami kurang istighfar, istri kurang istighfar, anaknya kurang istighfar, ayahnya kurang istighfar, kakeknya kurang istighfar, cucunya kurang istighfar. Padahal kalau kita ini hobi istighfar, dengarkan berita gembira dari Nabi, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apakah ada berita gembira melebihi ini? Nabi berkata, orang yang selalu istighfar, Allah berikan kepada dia solusi dari setiap masalah, dan Allah berikan kepada dia kelapangan dari setiap kesempitan, dan Allah akan berikan dia rizki yang tidak disangka-sangka. Allahu Akbar. Ambillah, ya, berita gembira dari Nabi ini dengan semangat. Mulai hari ini perbanyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal Rabbi
زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا أستغفر يا الله أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا أستغفر يا الله من الخطايا ربي علما نافعا عملا. Kanjeng Nabi Allahumma sholli ala Muhammad dengan segala kesuciannya, dengan segala kesempurnaannya, dengan segala kemuliaannya, beliau beristighfar tiap hari nggak kurang dari 70, tiap hari 100. Dalam riwayat Nabi bersabda, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi 70 marrah, wa fi riwayah 100 marrah. Kanjeng Nabi tiap hari minim 70, bahkan sering 100 kali. Tuh Nabi padahal nggak punya dosa. Kita tiap jam dosa, melek dosa, ngomong dosa, merem dosa. Kok iso merem dosa? Ya merem dosa wong isine suudon nang atine. Ya dia pencem dari hatinya buruk sangka sama orang muslim. Kita tiap hari produksi dosa, tapi kita jarang istighfar, ya. Nah, karena itu kita harus merubah diri kita. Kita mau selamat, kita mau mendapatkan dari pertolongan, perbanyak istighfar. Inilah salah satu cahaya Nabi yang diwariskan kepada kita, ya, cahaya istighfar. Orang-orang yang berbanyak istighfar, orang-orang yang diberi solusi. Ada orang datang kepada Sayyidina Hasan al-Basri, At-Tabi'i al-Jalil, Sayyidut Tabi'in, ulama paling hebat dari kaum Tabi'in, Sayyidina Hasan al-Basri. Wahai Imam Hasan, saya punya masalah besar. Apa itu? Saya sudah nikah lama, belum punya keturunan, pengen punya keturunan, pengen punya anak. Sayyidina Hasan al-Basri berkata, perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Pulang nih orang, datang tamu yang lain. Wahai Imam Hasan al-Basri, kami datang dari kampung ini. Kami punya masalah besar. Apa? Paceklik, nggak ada hujan. Di kampung kami tandus, di kampung kami paceklik tinggi, paceklik yang sangat lama. Kata Sayyidina Hasan al-Basri, satu kampung sana suruh banyak istighfar, banyak minta ampun sama Allah, minta maaf sama Allah, berbanyak istighfar. Pulang, tamu datang lagi. Wahai Imam Hasan al-Basri, saya punya masalah besar, problematika besar. Apa? Duwe utang akeh. Ketoke padha iki. Halo. Ngantuk apa ngeleh sampean? Loro. Gadah hutang mboten? Gadah mboten? Nah, muga-muga sing duwe utang ndang kebayar utange. Ya, amin Allahumma. Nah, ini kami ini orang yang diuji oleh Allah, banyak utang, fakir, gak punya uang. Imam Hasan al-Basri berkata, perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Nah, di antara dampak dosa itu menghalangi rezeki, di antara dampak maksiat menghalangi rezeki, ya. Perbanyak istighfar, kata Sayyidina Hasan al-Basri.
Pulang nih mereka, tamu-tamu pulang, muridnya bingung. Ini guru saya tiap ada orang punya masalah, solusinya istighfar. Istighfar, istighfar, emang nggak ada doa yang lain? Dia tanya kepada gurunya, wahai guru, tiap tamu datang punya masalah, engkau suruh istighfar, nggak ada doa yang lain selain istighfar? Imam Hasan al-Basri berkata, hai muridku, amalan yang bisa menjadi solusi terbaik adalah istighfar. Ya, Allah berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Apakah engkau tidak membaca firman Allah ketika Allah menceritakan nasihat Nabi Nuh kepada bangsanya, hai kaumku, hai bangsaku, minta ampunlah kalian kepada Allah, beristighfarlah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kepada kalian hujan yang deras, dan Allah akan memberikan kepadamu anak-anak, memiliki keturunan yang baik, dan engkau akan diberikan oleh Allah solusi, memiliki kekayaan, memiliki aset-aset, memiliki kebun-kebun, dan berbagai kesenangan. Semua itu dihasilkan dari barokahnya banyak istighfar. Ayyuhal ikhwan, ya, karena itu kita pulang dari majelis ini, yuk kita tata lagi ya ibadah kita. Kita ini kepada Allah ibadah terlalu minim, ya. Sholat 5 waktu kita begitu cepatnya, ya. Kalau kita wiridan, kita maunya cepet-cepet. Kalau kita doa, maunya singkat-singkat, ya. Kita robah doa yang lama kepada Allah, yang serius. Kalau perlu orang menangis kepada Allah, ya. Di antara sifat orang-orang yang soleh itu sering menangis kepada Allah. Bakka'u lailatihi sajjatu khalwatihi. Orang-orang yang soleh itu kalau menyendiri kepada Allah, berdua-duaan dengan Allah, sering menangis kepada Allah, menangisi dirinya yang banyak dosa, menangisi keluarganya, menangisi anak-anaknya, meminta solusi, menangisi umat, menangisi santrinya, berdoa kepada dengan tangisannya. Ini orang-orang yang dikatakan orang-orang soleh. Bakka'u lailatihi sajjatu khalwatihi. Dalam ayat Al-Quran Allah pun mengisyaratkan bagaimana orang-orang yang beriman, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman sudah kelas yang hebat. Mereka apabila disebut nama Allah bergetar hatinya dengan suasana iman dan cinta, dengan suasana harapan kepada rahmat Allah dan mengharap pemberian Allah, harapan kepada ampunan Allah. Dan apabila dibacakan Al-Quran, mereka bertambah keimanannya, mereka bertambah keyakinannya kepada Allah, dan mereka orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mensifati mereka orang-orang saleh itu, di antara sifatnya apa? Walladzina hum biayati rabbihim walladzina hum min adzabi rabbihim mushfiqun. Orang-orang yang selalu khawatir, selalu dia betul-betul khawatir dan sering menangis kalau ingat akhirat, ingat neraka, ingat alam akhirat, dia menangis, khawatir tentang dirinya, mengkhawatirkan keluarganya, mengkhawatirkan anak-anak istrinya, mengkhawatirkan bahkan santrinya. Orang-orang yang soleh, yang sudah kelas hebat, mereka itu berdoa dirinya, keluarganya, anaknya, santrinya, pecintanya, jamaahnya, agar mereka semua selamat dari neraka, masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirin rahimakumullah,
Demikian, kemarin saya mau cerita, saya kemarin ke Madinah, ke kota mulia Madinah, kota suci Madinah. Saya berkunjung kepada guru mulia Sayyiduna wa Maulana Al-Habib Zain. Ya, semoga Allah panjangkan umur beliau, sehat walafiat, dan kita mendapat berkah beliau dan syafaat beliau dunia akhirat. Beliau kasih satu amalan bagi yang mau mengamalkan, yang enggak ya enggak apa-apa, seneng iki amalan gitu. Ya, membaca bersama-sama la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini zikir yang paling mulia, la ilaha illallah. Kemudian kekuatan cinta kepada Rasulullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengandung zikir, mengandung sholawat 360 kali tiap hari. Ya, semua hajat akan beres kalau kita melazimi ini. Ya, maka siapapun yang mau mengamalkan dipersilahkan. Oh, saya mau mengamalkan, monggo. Ya, sudah ada ijazahnya. Kalau belum bisa ya enggak apa-apa. Nek ngenyang ora yo. Ya ta, 300 swidak ki angel, 100 mawon yo dilatih sik 100. Ya ta, enggak kena 360 ya 100 dulu. Nanti meningkat 200, nanti meningkat 300, nanti lama-lama 360. Amin Allahumma. Ya, diamalkan semampunya. 100 mboten kiat 40. Ya ta, 40 mboten kuat di selawe. Mosok selambi ora iso. Ya ta. Ya ta? Nah, ya, ini amalan yang hebat, zikir yang paling afdal, dan juga mengandung cinta kepada Rasul dengan salawat kepada beliau. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 360 kali tiap hari. Bagi yang mampu diamalkan, yang belum mampu semampunya, sehingga insya Allah menjadi ikatan batin antara kita dengan guru mulia kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Biniyatil qabul. Al-Fatihah.